Bismillahirrahmanirrahim. Al-Imam Al-Ajurri rahimahullah dan juga Al-Imam Al-Lalikai meriwayatkan dari Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, dia berkata, "Wa ma takrahuna fil jama'ah khairun mimma tuhibbuna fil furqah." Apa-apa yang kalian benci di dalam kondisi bersatu, berjamaah, itu jauh lebih baik bagaimanapun daripada apa-apa yang kalian sukai namun dalam kondisi perpecahan. Ya? Al-Imam Al-Auza'i rahimahullah berkata, "Khamsun kana 'alaiha ashabu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa tabi'una lahum bi ihsan." 5 hal yang dipegang teguh oleh para sahabat Muhammad sallallahu alaihi wasallam ridwanullah alaihim ajma'in. Begitu juga para imam-imam tabi'in, mereka berpegang teguh terhadap 5 hal ini. Luzumul jamaah, bertahan bersama jamaah. Ya? Wattiba'us sunnah, dan terus mengikuti sunnah yang datang dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bertahan bersama jamaah maknanya menghindari perpecahan. Wattiba'us sunnah, mengikuti sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, maknanya adalah menghindari yang bukan datang dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, dari bid'ah-bid'ah dan muhdatsat. Kemudian imaratul masajid, menghidupkan masjid, yakni menghidupkan rumah-rumah Allah dengan mendirikan salat, membaca Al-Quran, dan menjadikan majlis-majlis ilmu. Kemudian tilawatul Quran, selalu mereka menjadikan waktu-waktu tertentu bagi mereka untuk membaca kalamullah Al-Quranul Karim. Wal jihadu fi sabilillah, dan senantiasa berjihad di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Tentunya dengan syarat-syaratnya jihad, tentunya dengan syaratnya yang tidak bisa dilepaskan. Qala Umarun radhiyallahu anhu, Umar radhiyallahu anhu berkata kepada Su'aid ibn Ghaflah rahimahullah fi wasiyatin lahu, dalam wasiat yang disampaikan padanya, la tufariqil jamaah, yakni sawadal muslimin, janganlah engkau wahai Su'aid berpisah dari jamaah, yakni kebanyakan atau umumnya kaum muslimin yang berada di bawah pemerintahan yang sah. Riwayat ini diriwayatkan oleh Al-Khallal rahimahullah, Imam Al-Khallal di dalam sunnahnya. Kemudian dapat kita ketahui bahwasanya dengan berpecah, dengan mengkritisi atau memberontak terhadap pemimpin yang ada yang melakukan kemungkaran, maka demi Allah yang terjadi hanya kemungkaran yang jauh lebih besar, kerusakan yang jauh lebih besar daripada kerusakan dan kemungkaran yang dilakukan oleh pemimpin itu sebelumnya. Sebagaimana dapat kita ketahui di peristiwa Al-Harrah pada zaman Yazid bin Muawiyah rahimahumullah. Al-Harrah ini peristiwa pada sebuah tempat di dekat Madinah. Ya, ketika sebuah kaum berontak terhadap kepemimpinan Yazid rahimahullah, ya kan, dan mengangkat khalifah baru selain di luar kuasa yang berjalan dari Yazid rahimahullah. Hal tersebut terjadi pada tahun 63 Hijriyah. Ya, dikarenakan apa? Ahlul Madinah, penduduk Madinah, khala'u bai'atahum an Yazid bin Muawiyah. Mereka melepaskan baiat mereka untuk taat kepada Yazid bin Muawiyah. Jadi ceritanya kasus ini adalah setelah meninggalnya Husain radhiyallahu anhu. Husain yang keluar memberontak, kemudian akhirnya mesti terjadi yang terjadi, ma'al asaf. Akhirnya Abdullah ibn Zubair setelah terbunuhnya Husain pun mengangkat dirinya sebagai khalifah di Mekah. Nah, kemudian beberapa para pengikutnya di Madinah mengangkat diri mereka sebagai apa? Aku adalah walinya Abdullah ibn Zubair di Madinah. Demikian. Ini fitnahnya Abdullah ibn Zubair radhiyallahu anhum ajma'in. Ini kekeliruan yang terjadi, yang Allah jadikan pada mereka agar kita kaum yang setelahnya mengambil pelajaran. Jangan hal-hal demikian mengurangi hormat kita kepada golongan sahabat atau salah satu di antara para sahabat. Sebagaimana terjadi pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zina. Terjadi gak? Pada zaman Rasul zina sehingga mesti dirajam atau dicambuk, terjadi gak pada zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam? Dilakukan oleh muslim gak?
Maka muslim yang melakukan zina tersebut adalah sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bolehkah kita mengurangi kehormatan kita kepada mereka yang terjerumus dalam kekeliruan itu? Mereka tetap sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Allah jadikan memang peristiwa-peristiwa demikian di kaum terdahulu dengan hikmah yang sangat besar. Ini yang disebut dengan hikmah tasyri', hikmah pembentukan syariah, penyempurnaan pelajaran Allah kepada kaumnya, kepada hambanya. Diadakan kekeliruan-kekeliruan itu di barisan sahabat memang dengan tujuan agar kita yang datang setelahnya tahu apa yang harus dilakukan kalau terjadi kekeliruan demikian. Bukankah terjadi pemotongan tangan dari pencuri pada zaman Rasul? Terjadi gak? Dilakukan oleh muslim, berarti itu muslim sahabat Rasul juga dong. Sallallahu alaihi wasallam ridwanullah alaihim ajmain. Bolehkah kita mengurangi kehormatan kita terhadap mereka karena kasus yang terjadi demikian? La, awas. Allah jadikan ini pada mereka, hikmahnya adalah untuk pelajaran yang besar bagi kita kaum yang datang setelahnya, para pengikut Rasul sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula kekeliruan yang dilakukan bahkan oleh cucu Rasul sallallahu alaihi wasallam, yaitu Husain ibnu Ali ibnu Abi Thalib, yang keluar memberontak terhadap Yazid bin Muawiyah. Para sahabat telah menahannya, Ibnu Umar, Ibnu Abbas semua turun tangan menahan Husain radhiyallahu anhu agar jangan keluar dari Madinah dan menyambut seruan orang-orang Kufah, zindik Syiah ini yang merangsang Husain untuk keluar dan memberontak, yang ada mengkhianati Husain radhiyallahu anhu. Mereka ini para pembunuh Husain aslinya. Syiah-Syiah ini mereka intinya memang para pembunuh Husain, sehingga mereka menyakiti diri mereka pada hari itu dan lain-lain untuk menebus kesalahan mereka. Haula qatalatul Husain haqqa, mereka itu para pembunuh Husain. Ngapain tangis-tangisi Husain radhiyallahu anhu dan Husain, begitupun ahlu baitin Nabi sallallahu alaihi wasallam berlepas diri dari kekeliruan mereka, dari kesesatan mereka, dari kezindikan mereka. Setelah terbunuhnya Husain radhiyallahu anhu, terjadi yang terjadi dari sebuah pemberontakan. Padahal Ibnu Abbas, Ibnu Umar sampai berkata, demi Allah, andai saja pantas aku mengalungkan tanganku di lehermu, akan aku kalungkan dan aku seret engkau kembali ke Madinah agar tidak keluar dan menyambut seruan rakyat Kufah untuk membaiatmu. Namun tidak mungkin juga aku lakukan itu. Maka semoga Allah bersamamu. Akhirnya terjadilah yang terjadi. Setelah terbunuhnya Husain, Abdullah ibnu Zubair mengangkat dirinya di Mekah sebagai khalifah. Nah, mulai fitnah kedua. Nah, beberapa anak buahnya Abdullah ibnu Zubair di Madinah mengangkat dirinya dan berkata, aku walinya Abdullah ibnu Zubair. Sehingga Yazid bin Muawiyah mesti menumpas pemberontakan ini. Terjadilah perang di dekat Madinah. Di Madinah udah di Harrah. Oke? Perang ini dikenal dengan nama Waqi'ah Al-Harrah. Tayyib. Nah, kisahnya demikian. Hal ini terjadi dikarenakan penduduk Madinah melepaskan baiat mereka dari Yazid bin Muawiyah rahimahumullah. Ketika mereka mendengar kerusakan-kerusakan dan kezaliman-kezaliman yang dilakukan oleh Yazid bin Muawiyah. Mereka nggak terima kalau pemimpin kayak gini. Akhirnya mereka melepaskan baiatnya. Oke? Fa'ammar al-ansar alaihim Abdullah ibn Hanzalah ibn Abi Amir wa ammar al-muhajiruna alaihim Abdullah ibn Muti'. Abdullah ibn Hanzalah dan Abdullah ibn Muti' ini al-Adawi rahimahumullah, ketika mendengar kerusakan yang dilakukan oleh Yazid bin Muawiyah, dia bergerak menyeru rakyatnya, kemudian dia melepas imamah. Imamah yang udeng-udeng itu, imamahnya, dan dia berkata di hadapan para rakyat Madinah, aku melepaskan baiatku dari Yazid sebagaimana aku melepaskan imamahku ini, aku lempar. Akhirnya yang lain pun mengikutinya dengan melempar imamahnya. Sebagian mengikutinya dengan melempar sendalnya. Aku melepaskan baiatku dari Yazid sebagaimana aku melepaskan sendalku ini. Akhirnya di kota Madinah ketika itu terkumpullah benar-benar banyak imamah dan sendal nganggur. Tuh. Kalau ada ente diambil dijual lagi tuh. Pada saat itu terjadi. Ya. Akhirnya Yazid ibnu Muawiyah rahimahullah mengirimkan komandan pasukannya, yaitu Muslim ibnu Uqbah,
ya kan, dengan banyak tentara untuk menghancurkan mereka, untuk menghancurkan pemberontakan tersebut, mau nggak mau. Rezim begitu, ketika melihat pemberontakan yang terjadi, jangan didiemin. Susah. Berjalannya negara dengan tertib susah. Di mana beli mic begini, ntar nyala, ntar hidup. Beli yang kayak gini gimana? Ntar nyala, ntar mati. Nggak berjalan dengan baik nanti negara. Kalau misalnya ada sebuah kelompok yang bikin ribet yang kayak gini. Maka di dalam syariat Islam yang kayak gini dinasehati, diseru untuk kembali. Masih nggak mau juga kasih waktu, beberapa waktu. Kasih 3 hari. Masih juga nggak mau, tumpahkan darahnya. Ini bughat namanya. Oke? Namanya bughat. Nah, datanglah Muslim ibnu Uqbah dengan pasukannya yang akhirnya menghantam para penduduk Madinah tersebut, dan banyaklah terbunuh dari golongan Ansor, dari para sahabat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam atau keturunan mereka yang nggak mau tahu apa-apa, nggak ikut apa-apa, pun ikutan kena akhirnya. Wa dhahaba Ibnu Umar, suatu hari sebelum peperangan ini terjadi, Ibnu Umar ketika mendengar Abdullah ibnu Muti' al-Adawi dan lain-lain berontak terhadap Yazid, Abdullah ibnu Umar radhiyallahu anhu menghampiri mereka di markasnya. Ketika Abdullah ibnu Umar masuk ke dalam camp mereka, mereka berkata, itrahu li Abi Abdurrahman al-Wisadah, lemparin kasih bantal untuk Abdullah ibnu Mas'ud, duduk dia, biar dia duduk bersama kita di sini. Abdullah ibnu Umar berikan bantal untuk Abdullah ibnu Umar agar dia duduk di sini bersama kita. Abdullah ibnu Umar pun berkata kepada mereka langsung, la atikum li ajlis, aku tidak datang kepada kalian untuk duduk-duduk di sini bersama kalian. Innama atikum, adapun aku datang kepada kalian li uhadditsakum, untuk menyampaikan kalian hadis yang sami'tuhu minan Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang aku dengar sendiri dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, man khala'a yadan an ta'ah laqiyallaha yaumal qiyamah la hujjata lahu, barang siapa yang melepaskan tangannya dari ketaatan kepada penguasa yang ada, kelak dia nanti bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala tak punya hujjah, tak punya alasan untuk membenarkan dirinya sama sekali. Wa man mata laisa fi unuqihi bai'ah, dan barang siapa yang mati dan dia tidak memiliki baiat, yakni mati dalam keadaan memberontak terhadap penguasa yang ada, penguasa yang sah yang berlaku, barang siapa yang mati dalam keadaan memberontak terhadap penguasa yang ada, famata mitatan jahiliyah, maka dia mati dalam kondisi bangkai jahiliyah. Bangkai jahiliyah yakni bangkai sifat jahiliyah dahulu, yang tidak ada pemimpin yang satu dan kelompok satu sama lain saling berperang satu sama lain, sehingga tidak ada keberaturan di antara mereka sebelum datangnya Islam. Ya. Dan dari perang Harrah ini, 1 tahun setelah perang Harrah ini pemberontakan di Madinah ini, 1 tahun setelah perang Harrah, wanita-wanita Madinah, 1000 wanita Madinah melahirkan anak. 1 tahun kemudian setelah perang ini, dikarenakan pemberontakan yang terjadi, 1000 wanita Madinah melahirkan anak-anak tanpa bapak. Dari mana? Faham? Perang. Sebuah kaum menguasai kaum lain, wanitanya ya kena. Tuh lihat kerusakan yang terjadi dikarenakan pemberontakan. Maka nanti sunnatullah ke depannya kita akan baca, disampaikan juga oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Ma kharajat qaumun qattu ala dhi sultan illa wa kana haluhum ba'da khurujihim aswa min halihim qabla khurujihim. Tidaklah sebuah kaum berontak terhadap penguasa yang ada, menjatuhkannya, kecuali pasti kondisi berikutnya lebih buruk daripada yang sebelumnya, nggak jadi lebih baik, pasti. Karena apa? Karena memberontak kepada pemimpin adalah berontak terhadap apa yang Allah Subhanahu wa taala takdirkan. Berontak terhadap takdir adalah kufur. Kekufuran, apa akibat daripada kekufuran kecuali bala yang lebih besar?
Demikian yang terjadi dari setiap zaman. Demikian yang terjadi di sejarah Islam dari zaman ke zaman. Tidaklah kerusakan terjadi kecuali berangkat dari hilangnya pondasi ini, pengetahuan ini dari umat. Tidak sabarnya mereka menghadapi penguasa yang zalim. Begitupun yang terjadi di era ini. Lihat, apakah Irak lebih baik setelah menjatuhkan yang dulu rakyatnya bersama pasukan kafir, menjatuhkan Saddam? Libya sekarang keadaannya lebih baik gak? Syria lebih baik? Ada yang tanya, Ustaz, jihad di Syria gimana? Jihad apaan? Fitnah itu, bukan jihad. Nggak terpenuhi sama sekali syarat jihad. Kemudian begitu juga di negeri kita sendiri. Setelah menjatuhkan penguasa yang dulu, apakah keadaan lebih baik? Nambah nyungsep. Nambah nyungsep, bro. Dulu ada kezaliman, betul ada korupsi, ada nggak dulu? Betul ada, cuman minimal masih tersentral di situ. Sekarang di setiap lini terjadi korupsi. Iya nggak? Dulu ada korupsi, cuman minimal masih di bawah meja. Sekarang meja-mejanya dikorupsi. Udah nggak malu lagi. Malah minder kalau nggak korupsi, nggak keren katanya. Iya, somplak. Akhirnya lihat, ada beredarkah majalah-majalah busuk yang beredar sekarang pada zaman dulu, zaman kuasa yang dulu. Pakaian-pakaian yang tak bermoral, yang semakin tak bermoral, yang begitu bebas digunakan wanita pada kuasa yang dulu. Ada gak? Nambah rusak moral kaum ini setelah menjatuhkan pemimpin yang ada, menjelek-jelekannya dan menjatuhkannya. Apakah lebih baik? Rupiah mendingan? Aduh, jangan mimpi deh. Karena apa? Orang-orang yang tak beriman kepada ayat dan hadis yang datang dari Rasul SAW boleh berkata, bukan, ini dikatakan kondisi politik negeri, kondisi politik dunia yang memang kebetulan begini. Akhirnya terserah. Kita hanya berkata dan meyakini apa yang datang dari Allah dan Rasulnya. Nih jawaban kita, karena kita menentang apa yang Allah telah takdirkan atas kita.